Selamat bunyi being recorded. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengudara malam hari ini. Teman-teman, kemarin itu waktu hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin pas penutupan promo itu, kita tuh ada meeting stokis. Ada meeting stokis, jadi ada lumayan banyak juga yang dibahas. Ya pasti yang dibahas ini yang udah jadi pertanyaannya teman-teman juga sih ya. Memang beberapa kali ada yang nanya juga ke saya, cuman saya juga belum bisa jawab karena belum dapat informasi apa-apa dari kantor gitu ya. Yang pertama tentang vaksin. Pasti teman-teman nanya kan kapan nih vaksin gitu kan, sampai sekarang masih belum aja. Waktu itu dibilangnya kan April atau Mei gitu ya. Jadi gini ternyata teman-teman, jadi MCI itu dia sudah pesan vaksin satu merek gitu. Jadi yang memang kita sudah, bukan kita sih, jadi atas gitu ya, manajemen, bos juga udah mengumpulkan data. Vaksin yang bagus itu ada beberapa. Dan MCI itu sudah antri untuk jenis vaksin yang dianggap bagus gitu ya. Jadi dianggap memang bisa untuk mengcover mutasi virus yang sampai sekarang ini kan udah ada mutasi beberapa kali kan, gitu si virusnya itu. Nah, jadi kita memang pilih vaksin yang bagus yang bisa mengcover sampai mutasi virus itu. Nah, cuman si vaksin itu masih dalam proses gitu loh. Jadi untuk vaksin masuk ke Indonesia itu butuh BPOM. Dan ini tuh masih dalam proses gitu loh. Jadi si vaksin yang dipesan oleh MCI itu masih dalam proses BPOM-nya. Rencananya tanggal 3 Juni, berarti hari ini ya, 3 Juni hari ini itu ada orang perwakilan BPOM yang berangkat ke Rusia. Jadi vaksin yang kita ambil itu yang dari Rusia. Jadi ada perwakilan dari BPOM hari ini berangkat ke Rusia untuk peninjauan akhir. Nah, biasanya kalau misalnya udah peninjauan akhir sampai datang ke pabriknya, berarti udah tinggal tahap akhir dan udah tinggal ngeluarin apa sih? Jadi kayak ada singkatan apa sih? EUE, EUA atau apalah. Jadi authorization untuk vaksin itu masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi BPOM RI-nya juga nanti dikeluarkan gitu. Jadi MCI itu lagi nunggu itu gitu karena pengen kasih yang terbaik buat kita semua. Sebenarnya sih udah ditawarin sama pemerintah gitu ya untuk kalau misalnya kelamaan nih nunggu vaksin yang itu, mau nggak kita vaksin duluan tapi dengan vaksin yang ada di lapangan gitu loh, maksudnya pakai yang ada aja gitu kalau pengen cepet gitu. Ditawarin sebetulnya MCI itu gitu, cuman si bos kemarin masih belum memutuskan apa-apa, makanya kemarin kita meeting. Jadi mungkin nanti manajemen akan voting atau ambil apa sih, jadi kayak ambil keputusan bersama gitu ya, jadinya mau vaksinnya mau nunggu yang itu atau mau ngikutin yang sekarang gitu. Kalau kemarin sih si bos ngomongnya gini, vaksin yang kita minta itu kan nggak boleh dikasih tahu mereknya dulu kan awalnya kan. Cuman terakhir sebulan terakhir itu baru boleh disebut mereknya gitu. Dan itu vaksinnya dari Rusia dan memang vaksin ini tuh bisa mengcover untuk mutasi virus yang sekarang ada nih di masyarakat gitu. Makanya kita nungguin, makanya kemarin kita nggak mau pakai vaksin yang ada di lapangan gitu, karena kalau vaksin yang di lapangan itu hanya bisa mengcover virus yang awal-awal gitu katanya. Kalau tentang vaksin jadi begitu. Kalau lihat progresnya, kalau hari ini mereka berangkat ke Rusia, berarti mungkin nggak lama lagi berarti ya si vaksin itu bakalan sampai ke kita gitu, karena MCI itu sudah daftar dan masuk dalam 10 besar urutan pertama gitu loh, pabrik atau perusahaan yang pesan vaksin itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya nih sama member yang kemarin udah beli paket yang buat vaksinasi itu, kalau ditanya bilang aja
si vaksin yang MCI pilih itu memang masih dalam proses gitu, masih dalam proses. Jadi mungkin nggak lama lagi sih gitu. Cuman kemarin si bos nggak berani nentuin waktunya lagi karena dia bilang, waduh saya udah meleset 2 kali gitu, jadi saya nggak berani ngomong lagi, nanti saya di amuk masa, dia bilang gitu. Jadi memang saya lihat di beritanya juga, jadi vaksin itu tuh BPOM-nya tadinya harusnya keluarnya di bulan April, BPOM RI-nya harusnya si surat izinnya itu keluarnya April, ternyata mundur sampai akhirnya si orang BPOM ini baru akan berangkat ke Rusia itu tanggal 3 Juni ternyata gitu, baru hari ini berangkatnya gitu. Jadi kan mundur sebulan kurang lebih gitu kan. Nah, jadi si bos nggak berani ngomong lagi gitu, nggak berani ngomong dulu tanggal kapan-kapannya ya. Cuman kalau lihat progresnya sih berarti udah nggak lama lagi lah gitu. Dan MCI pasti dapat sih gitu. Kalau ngelihat kayak begini sih kayaknya pasti dapat. Karena dari antrian perusahaan swasta yang udah pesan itu vaksin, beberapa orang gugur gitu karena mungkin kelamaan, akhirnya mereka beralih ke jenis vaksin lain gitu. Jadi MCI optimis dapat sih gitu katanya gitu. Ya, jadi kalau untuk vaksin itu informasi yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada ketitipan pertanyaan dari member. Siapa tahu saya bisa jawab. Nama vaksinnya boleh tahu? Sputnik 5. Sputnik 5, Sputnik. Tapi nggak usah di-share ke ini ya, nggak usah di-share ke medsos atau ke umum ya. Jadi cukup leader-leader aja yang tahu. Jadi kalau sampai ditanya sama member, ya bisa diinfoin gitu ya. Oke, kasih. Jadi vaksin yang kita pesan itu Sputnik 5 dari Rusia gitu ya. Salah ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jeep. Udah cukup ya, udah cukup infonya tentang vaksin ya. Udah inilah ya, ada pencerahan sedikit lah ya, jadinya ada bayangan gitu ya, apa yang mau disampaikan ke member kalau sampai ada yang nanya. Perempuan semua sih. Nah, Artinya oke. nggak ada. Terus untuk yang kedua, kemarin ada pembahasan juga tentang trip, karena pasti kan pada nanya-nanya, aduh ini trip gimana gitu ya, apakah benar jadi berangkat apa enggak gitu ya. Nah, jadi yang pertama untuk trip Jepang dulu. Untuk trip Jepang itu, yang periode kemarin sudah klaim untuk trip Jepang, itu nanti akan dicairkan dalam bentuk cash. Karena Jepangnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda membuka pintu untuk wisatawan. Jadi, berarti kan tahun ini nggak mungkin nih berangkat ke Jepang. Daripada cash reward-nya ngegantung lama-lama di MCI, lebih baik dikembalikan ke yang tembusnya itu supaya bisa dipakai dulu lah gitu ya. Karena tahun ini nggak mungkin bisa pergi ke Jepang. Terus yang kedua, umroh sama Holy Land juga sama. Umroh sama Holy Land juga kelihatannya belum ada tanda-tanda membuka gerbangnya untuk wisatawan. Jadi untuk periode ini pun kalau ada yang mau klaim umroh atau Holy Land kayaknya lebih baik belum dulu lah gitu ya. Dubai juga sama, belum ada tanda-tanda. Jadi buat teman-teman leader diarahkan ke member-membernya yang misalnya ada yang mau klaim Dubai juga nggak usah dulu gitu karena tahun ini pun Dubai belum ada tanda-tanda membuka pintunya untuk wisatawan gitu. Nah, untuk Korea, jadi kemarin itu kita udah menghubungi beberapa negara yang kita sudah ini ya, jadi yang kita udah ada pilihan tripnya kan, maksudnya kita nanya ke mereka lo udah buka belum gitu, terus pengen tahu kesiapannya mereka gitu. Dan ternyata negara lain belum ada yang merespon, tapi Korea sudah merespon. Jadi minggu depan rencananya Pak Wilson itu bakalan berangkat ke Korea karena diundang oleh KTO. Ya, jadi udah diundang oleh Korea Tourism Board-nya. Jadi yang sudah apa sih yang udah ngerespon itu Korea gitu, dan kelihatannya Korea sih kelihatannya bakal membuka pintunya untuk wisatawan gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu Pak Wilson itu bakalan ke Korea untuk mendengar sejauh mana kesiapan Korea menerima wisatawan gitu ya, itu yang pertama. Terus kedua, pengen lihat juga situasi di sana gitu loh, karena kan sekarang kan
di Indonesia aja beberapa tempat wisata juga kan udah mulai ada perubahan ya, jadi kayak WC-nya diinjek gitu ya, cuci tangan pakai injekan, nggak dipegang tangan gitu ya, liftnya gitu kan. Nah mungkin mau lihat kesiapan untuk ininya apa sih prokesnya lah di sana gitu ya. Tempat wisata prokesnya gimana, hotel prokesnya gimana, mungkin mau dilihat juga gitu loh sama Pak Wilson. Dan nanti pulang Pak Wilson dari Korea baru nanti bisa ada informasi yang lebih lengkap. Jadi kayak misalnya Korea sudah buka belum untuk wisatawan, terus sekali keberangkatan mungkin bisa berapa wisatawan gitu, karena nggak mungkin bisa banyak kayak dulu kan kita nggak boleh kerumunan juga gitu, pasti dia juga ada dibatasin lah gitu untuk kerumunan yang banyak gitu ya, jadi pasti bakalan ada aturan-aturan yang beda gitu loh. Kayak isi bus harus berapa gitu, itu juga pasti nggak bisa penuh kayak dulu gitu, pasti kapasitasnya bakalan dikurangin juga gitu. Nah jadi nanti kita tunggu kabar minggu depan, rencananya Pak Wilson kan berangkat ke sana. Kata Pak Bos sih bakalan ini apa sih update nanti lihat story atau apa ya. Jadi teman-teman yang udah friend sama Pak Wilson di Instagram atau di Facebook boleh sering-sering update lihat statusnya Pak Wilson pas lagi ada di Korea gitu ya. Jadi nanti mungkin infonya lebih cepat gitu nyampainya. Gitu. Terus mungkin kan abis keberangkatan ke luar negeri, kalau misalnya nih tetap mau berangkat ke Korea, itu kan biasanya kalau pulang ke Indonesia itu pasti ngikutin aturan Indonesia ya, bakalan karantina atau enggak gitu kan. Nah itu juga nanti bakal dipertimbangkan. Kalau misalnya nih teman-teman kemarin udah sempat klaim untuk Korea, tapi ternyata begitu Pak Wilson pulang ke Indonesia, dan mulai keluar nih kayak misalnya kebijakan-kebijakannya ya, kayak misalnya nanti yang berangkat trip harus ada karantina dulu di Indonesia 5 hari misalnya kan, jadi total 10 hari gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman yang kemarin sudah klaim dan keberatan dengan persyaratan-persyaratan yang nanti yang udah lebih officialnya ya, yang udah lebih lengkapnya, keberatan nanti boleh diajukan untuk pembatalan gitu, pembatalan klaimnya bisa gitu ya, meskipun kemarin sudah klaim Korea misalnya gitu ya, gitu. Jadi intinya untuk trip Korea doang yang sudah membuka, tapi nanti tetap pilihan tetap dikasih ke teman-teman gitu. Makanya selama masa pandemi ini untuk tiket pertama tetap dikasih 11 juta karena MCI nggak mau memaksakan juga kita untuk berangkat trip. Jadi benar-benar yang berangkat trip adalah mereka yang sudah siap untuk karantinanya, misalnya gitu ya. Kan berarti kan ininya harus 10 hari loh berarti kan ya izinnya gitu loh. Apalagi buat yang kerja itu cuti setahun habis sudah lenyap sudah. Yang buka toko ya kan tutup 10 hari, mari ya. Jadi benar-benar yang mau berangkat itu benar-benar harus yang sudah siap mental, siap waktunya juga gitu, yang benar-benar santai banget lah gitu ya gitu. Jadi nggak dipaksakan, makanya tiket pertama tetap 11 juta cairnya ya. Untuk trip segitu informasinya. Ada yang mau ditanya nggak seputar trip? Paling untuk periode ini berarti kan Vietnam terus apa lagi? Turki ya, Turki. Turki. Nah, Vietnam Turki nanti mungkin dilihat karena keberangkatan ini pasti baru di tahun depan kan gitu ya. Nah, jadi pasti lihat sikon dulu tahun depan kayak gimana kira-kira gitu. Oh iya, satu lagi untuk vaksin, kenapa kita pilih vaksin yang bagus? Karena ternyata beberapa negara itu ada standar loh. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke satu negara itu ada standar dia udah divaksin apa. Jadi nggak bisa sembarangan kayak misalnya iya, jadi kayak misalnya nih Amerika, dia cuma mau terima wisatawan yang sudah divaksin, tapi vaksinnya harus AstraZeneca misalnya gitu. Jadi kalau vaksinnya pakai yang lain masih belum diterima untuk masuk ke negaranya, makanya MCI pilih vaksin yang bagus gitu loh, supaya standarnya udah mencukupi lah mungkin gitu loh untuk masuk ke beberapa negara kalau seandainya kita jadi trip gitu ya. Untuk trip segitu udah cukup jelas.
Ada Jelas, yang klaim trip ke Korea? Yang kemarin Atau ada. dikasih? Hah? Yang trip kemarin kan sempat Korea. Oh, kemarin ada ya, sempat klaim ya? Ya, berarti nanti Jadi dengar paling kabar bentar dari lah, Pak Wilson dulu aja ya. Dengar kabar setelah Pak Wilson Iya. pulang dari Korea ya. Kalau yang periode ini Oke, ada sip. yang klaim trip? Kalau Masih dari suka periode duit? ini, kalau tim aku nggak ada sih. Semuanya duit. Nggak ada. Sama dong kita, duit juga semua. Ya kan? Rekening Soalnya dulu. duit ya. Kak Cireda duit juga ya? Duit. Oke lah. Saya juga duit kalau gitu. Oke. Jadi untuk trip segitu ya. Nah, terus untuk produk. Kan ada beberapa produk yang sampai sekarang jadi masih belum jelas kan bakal discontinue atau enggak gitu ya. Jadi kalau untuk serum dia nggak akan discontinue. Jadi untuk serum itu jadi karena ada kesalahan. Serum itu sebetulnya udah ready kemarin-kemarin, cuman ada kesalahan cetak tanggal expired date. Nah, sedangkan serum kalau untuk yang kayak begitu itu kan vakum ya, si botolnya tuh vakum, jadi nggak bisa sembarangan kita keluarin cuman ganti botol doang tuh nggak bisa gitu. Jadi untuk serum itu diproduksi ulang, jadi memang butuh waktu lebih lama, tapi tidak discontinue ya, serum tetap ada. Mungkin berapa waktu lagi bakalan datang sih gitu ya, karena memang udah cukup lama juga. Terus kalau untuk Snow Tomato sih memang discontinue rencananya. Tapi nanti ada skincare baru sih, rencananya ada skincare baru ke depannya. Mungkin bisa mengcover Snow Tomato gitu ya. Kemarin sih nggak dikasih tahu dengan jelas Snow Tomato kenapa discontinue, apakah kuantitinya terlalu sedikit gitu ya yang pakai apa gimana gitu ya, saya juga kurang paham. Terus Vita Balance. Nah, Vita Balance yang ada di sekarang ini, yang sekarang ada di stokis-stokis, yang sekarang ada di member-member, itu kan expired-nya bulan Juli 2021. Udah deket ya. Jadi teman-teman untuk Vita Balance ini ceritanya tuh gini. Jadi Vita Balance ini kita tuh kan ordernya itu di perusahaan yang sama dengan Nufit ya. Jadi perusahaannya yang sama dengan Nufit dan mereka tuh lagi fokus untuk memproduksi Nufit dulu gitu, karena memang Nufit ini lagi laku keras. Jadi untuk Vita Balance memang diiniin dulu, di kebelakangin dulu gitu loh antriannya gitu. Cuman memang ini kan udah bulan Juni dan bulan depan udah bulan Juli. Jadi memang kayaknya Vita Balance lagi udah mulai masuk antrian untuk diproduksi gitu ya. Jadi nyelingin Nufit gitu. Memang selama beberapa bulan si perusahaannya itu dia lagi fokus untuk produksi Nufit dulu, karena memang Nufit kurang terus kan, dari kemarin inden lagi gitu. Jadi memang kurang terus gitu. Makanya dia agak kewalahan juga untuk produksinya gitu ya. Tapi kayaknya Vita Balance belum berencana untuk discontinue, cuman kendalanya kemarin karena dia ini sih bentrok sama Nufit ya, dia lagi fokus untuk produksi Nufit dulu karena Nufit lagi banyak banget dicari orang dalam masa pandemi ini gitu ya. Jadi banyak yang COVID yang perlu Nufit gitu. Termasuk kita MCI gitu. Jadi si perusahaan itu tuh bukan cuma jual ke MCI, dia jual juga ke negara lain gitu, dan request-nya semua sama lagi, Nufit juga gitu, semuanya jenis suplemen imun booster yang dipesan gitu. Jadi mereka fokus produksi ke situ gitu. Nah, itu untuk produk. Ada lagi yang mau ditanya? Kemarin sih infonya cuma 3 produk itu. Kalau produk-produk yang lain sih belum ada info lagi sih. Ada yang mau ditanya nggak? Produk apa gitu yang keinget? Smart Plus lah. Kenapa? Smart Plus. Toko Smart online. Plus sih rencananya kayaknya nggak akan ada lagi sih toko online mah. Kelihatannya sih nggak akan ada lagi. Jadi memang kelihatannya si Smart Plus itu cuma jadi produk yang selingan doang ditandemin sama vaksin gitu loh. Jadi cuman musiman doang gitu produknya gitu. Kedepannya sih masih belum tahu sih. Kemarin sih si bos nggak bilang apa-apa.
nggak bilang apa-apa soal toko online, cuman ngebahas yang 3 produk itu sih, 3 produk yang tadi aja. Nah, terus rencananya ke depannya itu nanti akan ada produk baru yang bakalan launching, tapi belum dikasih tahu apa. Cuman dalam waktu dekat bakal ada produk baru yang launching. Kemungkinan di periode trip ini. Terus dalam waktu periode trip ini 4 bulan ke depan, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti akan ada, udah disiapin program-program promo sama bos untuk periode trip ini gitu ya, mungkin untuk membantu kita supaya penjualannya pun lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin kayak kemarin kali ya dikasih hadiah lagi, kita juga nggak tahu. Ya pokoknya nggak perlu khawatir, yang penting kita kerjain bagiannya kita, promosi mah promosi aja gitu ya. Meskipun saya tahu sih lah pasti, karena saya sendiri juga ngerasain hal yang sama gitu ya, ini tuh udah 1,5 tahun kita pandemi, berarti kan maksudnya apa sih, kemampuan pasar untuk membeli itu pasti turun gitu kan ya. Nah, cuman kita sih cuma bisa kerjain bagian kita aja ya. Kita sih cuma bisa kerjain bagian kita aja biar nanti kantor yang akan memikirkan promo-promonya yang bisa membooster penjualan gitu. Kita sih ikutin aja lah promo-promo dari bos gitu. Saya juga ya udahlah ikutin aja gitu ya, kerjain aja apa yang bisa kita kerjain gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanya nggak? Ih, baik-baik loh, nggak ada yang nanya. Oke, nah rencananya 750 nanti akan kita mulai lagi, mulai hari Senin ya. Mulai hari Senin kita akan mulai bergiliran lagi 750-nya seperti periode yang lalu. Terus VIP mini kita tetap adain tapi 2 bulan sekali aja kalau untuk tim kita ya. Kalau untuk tim Macbetty sih mungkin ada tiap bulan. Jadi kan nanti kan meskipun yang kita 2 bulan sekali tetap ada yang dari tim besar ya, gitu ya. Jadi yang dari kita 2 bulan sekali, terus nanti misalnya ini bulan apa sih? Juni ya. Misalnya bulan Juni ada VIP mini, berarti Julinya itu nggak ada VIP mini tapi diganti sama learning online class. Nanti kita ada belajar lah ya, jadi learning online class saya kasih materi gitu ya. Terus Agustusnya mungkin VIP mini lagi, Septembernya kita learning online class lagi gitu ya. Biar terus dibekelin sama ilmu-ilmu lah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum ada di grup STC dan mau ikutan 750-nya, memang 750 yang kali ini kita nggak ada absensi gitu ya. Jadi benar-benar kesadarannya teman-teman aja mau merespon atau enggak gitu ya. Tapi ada apa ya? Ada reward lah ya setiap minggu buat teman-teman yang merespon dengan baik gitu ya, yang apa sih ada progres yang menurut saya luar biasa gitu ya, patut untuk diapresiasi lah ya. Dan setiap 4 bulan sekali itu akan ada saya pilih best of the best-nya gitu ya. Dan pasti udah nggak sabar ya nungguin ya. Nungguin pengumumannya. Jadi yang 4 bulan kemarin itu mau saya umumin hari ini. Cuma nanti hadiahnya di grup aja ya. Hadiahnya dikasih taunya di grup aja karena surprise. Yang bisa nebak kemarin cuma Hana. Dasar otak dia sama otak gue mah sama. Yang lain nggak bisa nebak. Coba kira-kira bisa nebak nggak hadiahnya apa coba? Best of the best mah itu dong, spesial. Nah, lu diem ya, Nak. Jangan ngomong lagi, udah diem aja. Profit sebotol. Enggak. Pokoknya bukan produk MCI lah. Oh, Hah? Lah, kalau yang 750 yang di grup sharing online itu gimana? Itu grup sharing online itu Betty yang kelola. Jadi belum tahu juga dia bakalan gimana sih. Memang kemarin sempat nanya-nanya ke saya di 750 di STC gimana gitu, efektif nggak? Kalau menurut saya sih efektif ya, karena tidak mengikat juga, tapi menurut saya sih ada impact-nya juga ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Efektif nggak menurut teman-teman?
Beda sih yang terakhir 7PP ini mah formatnya. Udah oke lah ya. Jadi Jadi nggak bosan. nggak mengikat, tapi siapapun bisa ikutan gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang dari sharing di grup sharing online belum tahu sih gimananya sih. Cuman Ya kan tadi kalau misalnya ikut dua-duanya mah lumayan, bukan lumayan lagi. nggak ngerti deh aku kalau di sharing online gimana. Ketentuannya gimana masih belum tahu juga sih. Gitu. Yang pasti di STC mah ada kan. Tetap ada kita mah, kan kita yang memulai duluan. Masa jadi kita yang hilang. Jadi kita tetap ada gitu. Oke. Ya di sharing online mah kita juga pasti kan ngerjain hal yang sama kan sebenarnya kan. Paling cuma videonya aja yang beda lah ya. Kalau materi sih kurang lebih kan sama, kita ngerjain hal yang sama. Posting sama-sama 10 kali sehari. Terus afirmasi juga sama gitu kan. Paling beda videonya aja sih. Kayaknya CPV bingung itu yang host itu kali. Iya, tadi Betty sih nanya, jadi yang bersedia aja gitu. Yang bersedia aja. Itu pun ya kalau nggak bentrok. Lagian absennya banyak begitu, 30 kan sebenarnya dalam satu periode cuma 16 yang kena ini, yang kena giliran. Iya. Iya gitu, jadi ya terserah sih kalau teman-teman ada yang mau nge-host juga di sharing online ya nggak apa-apa. Hitung-hitung belajar jadi leader kan gitu ya. Gitu, karena kegiatannya sih yang dikerjain ya sama-sama aja sih. Kayaknya sih sama ya, nggak beda jauh lah. Aku belum tahu sih rencananya Betty gimana untuk sharing online. Tapi kalau di kita formatnya tetap seperti yang kemarin-kemarin. Tetap ada pembahasan produk tiap hari Rabu. Yang lainnya ya sama, afirmasi, video gitu ya. Sama ini aja, paling nanti ada ditambahin yang sharing bisnis lah seminggu sekali. Gitu doang. Begitu. Kalau dari saya sih gitu, rencananya begitu. Ada yang mau ditanya? Teman-teman yang belum masuk grup STC, boleh kalau mau masuk bilang sama leadernya, oh iya ya, kok begitu doang ya kan saya mau umumin, lupa ya. Jadi ini buat yang STC ya, kalau yang B2F karena beda ya, beda grupnya kan. Kalau yang STC, kemarin saya sudah menganalisa buat milih best of the best dalam 4 bulan ini. Sebenarnya kandidatnya ada 2. Tapi pas dilihat-lihat lagi ternyata yang satu menurut saya sih lebih aktif, lebih sering untuk ngirimin fresh testi ya dari timnya, entah dari produsen konsumennya gitu ya. Jadi sering sharing lah ya gitu ya, sering membagi sharingannya gitu ya di grup. Bisa tebak nggak siapa kira-kira? Bisa. Yang paling cewek siapa yang paling cewek? Tahu. Poni. Pon. Hah? Poni. Satu suara, Cifoni cenah. Kalau cewek iya, tapi kalau yang lain kayaknya enggak deh. Enggak, maksudnya yang paling sering kirim testi, yang paling sering apa? Siapa coba? Poni. Oh. Pinter, memang iya benar. Best of the best-nya Cifoni. Ore. Dan untuk hadiahnya nanti lebih surprise lagi ya, nanti di grup saya bakal kasih tahu. Kalau di sini nanti ada yang sedih. Ada botol minum. Enggak, pokoknya beda dari biasanya. Kalau yang mingguan ya pasti udah ketebak lah ya. Kalau nggak dari produk MCI ya voucher dari makan all you can eat, Ci. Biar Cifoni gendut jadi beli sosin lagi. ya mirip-mirip lah, sejenis voucher gitu lah. Ya sananya nggak muat, yeay. Ada temannya kita, yo. Bener. Yuk. Nah, lu gatel ya, Nak? Pengen ngasih tahu ya, Nak?
Bandung, Ci, liburan ke Bandung. Iya, liburan ke Bandung. Aduh, nyerempet udah. Nanti ya di grup ya dikasih taunya ya. Pokoknya yang mau ikutan seru lah ya, pokoknya ya masuk ke grup ya. Nanti kalau dikasih tahu hadiahnya lebih seru lagi pokoknya. Mungkin jadi pengen ikutan semua nanti. Itu ada yang ngasih masukan tuh, katanya hadiahnya dikasih tahu aja di sini untuk memotivasi katanya, biar yang lain mau ikutan 7PP. Yang belum masuk, nanti yang belum masuk grup nanti pada minta masuk grup nanti. Dia tahu grup, minum dulu dong. dia tahu grup kita seru. Gue jadi haus. Jeng, perlu latar nggak suara? Ya? Perlu latar suara nggak? Enggak usah didereng gitu, enggak usah. Iyalah. Tahu di sini aja nih, seriusan. Lah, sekalian saran lah. Tadi tuh yang ngomong apa namanya sharing bisnis ya. Nanti periode nanti tuh. Iya bagus sih. Maksudnya sharing bisnis, maksudnya tips-tips dari kita gitu ya? Enggak, jadi gini. Kan tiap hari Rabu kita ada jadwal buat sharingin testi dari produk-produk kan. Nah, nanti berarti yang hari Sabtu, karena hari Sabtunya berarti kan udah nggak ada sharingan produk lagi kan, bosen sharingnya itu melulu gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin hari Sabtunya itu kita sharing bisnis. Jadi kayak misalnya nih dari hostnya dulu gitu, dari hostnya sharing kalau menurut dia MCI itu kan pasti beda-beda ya tiap orang ya gitu ya, karena kan sesuai dengan jenjang apa sih udah sampai juga gitu ya, ada yang new member, ada yang ruby, ada yang diamond gitu kan, pasti beda-beda kan ngerasanya kan gitu. Nah, nanti bisa sharing kalau menurut teman-teman bisnis MCI buat teman-teman tuh udah dapat apa aja sih gitu loh. Yang menurut teman-teman bisnisnya perlu perjuangkan tuh bagian mananya sih gitu. Pasti kan teman-teman beda-beda lah. Punya sisi sudut pandang yang beda-beda gitu. Gitu sih. Kalau mau minta tips ya boleh, nanti sekalian kita sambil ngebahas juga gitu kan. Ngalir paling ya, ngobrol sambil ngobrol gitu kan ya. Iya, gitulah, biasalah kan cerewet gitu kan, nanti saling timpa-timpa gitu kan. Udah biasa lah, udah nggak usah diajarin. Nanti udah ngalir sendiri curhatnya, biasanya gitu kan. Iya biasa, jempol gue cerewet. Iya, biasa. Jadi mau dikasih tahu di sini aja hadiahnya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Saya Setuju. di sini aja. Janganlah, nanti aja lah ya di sana ya, karena kan ada ini kan, bukan STC aja. Di grup aja ya, di grup aja. Kita akan infokan di grup. Jadi sekarang kita sesinya sesi foto. Hah? Kayak piyama, euy. Udah foto lagi aja, Indah. Iya, ada yang mau ditanya nggak? Menibala lager atau udah ada yang nanya? Cepet amat lah, masih kangen. Ya ampun. Ya udah tuh, sok mau suruh aku ngomong apa lagi? Curcol. Ada yang mau ditanya nggak tentang ini? Tentang upgrade, tentang apa? Mungkin ada yang mau ditanya. Udah pala linter ya? Wah, ada yang ngejawab. Ada yang ngetik. Voucher menginap di hotel. Ini siapa sih? Voucher menginap di hotel. Jreng. Hah? Ada yang mau nanya nggak tentang upgrade? Atau tentang apa gitu? Tanya ini aja lah, Ci. Tips buat yang baru-baru atau yang mau ngejar gitu loh, Ci. Apa ya? Kan ya kondisi pandemi kayak gini ya, maksudnya memang ngerasain banget. Orang mau beli juga kan mikir-mikir, uangnya dihemat-hemat. Nah, ini yang udah lama ngedrop, belum closing, itu kira-kira tipsnya gimana ya gitu. Oh, tips ya buat kalau mau ngejar ya. Jadi kalau saya sendiri sampai hari ini saya masih ngerjain apa yang biasanya saya kerjain. Jadi kayak seperti yang dulu saya sering bilang ya, kalau mau ngejar trip itu memang harus berstrategi. Kalau misalnya nggak berstrategi ya memang
dulu aja bisa dibilang lambat gitu ya, apalagi sekarang dengan kondisi lagi pandemi begini gitu ya. Jadi kalau saya sih tetap masih mengerjakan apa yang saya kerjain dulu. Jadi saya kejar di upgrade, saya masih akan kejar di upgrade karena upgrade yang sekarang bisa dibilang termasuk bagus ya. Jadi kalungnya kan itu kan yang black gold itu ya. Nah, black gold itu memang dari dulu nggak ada matinya. Itu peminatnya banyak banget. Pokoknya yang serba black gold, yang serba gold itu peminatnya banyak banget. Jadi meskipun sudah habis, jadi barang-barang yang kayak dulu nih LSM Black udah habis kan, nggak ada sampai sekarang udah habis gitu ya. Terus kayak yang gold gitu ya, dulu ya beberapa kali keluar terus sudah habis juga kan, sekarang adanya rose gold pun inden gitu kan. Nah itu tuh yang nyari masih banyak banget. Jadi kalau saran saya sih teman-teman yang mau kejar point trip, kejar di upgrade sekarang gitu, karena upgrade ini barangnya bisa dibilang ini barang yang bakal laku lah gitu, meskipun mungkin belum tentu sekarang gitu ya, tapi nanti tuh masih dicari-cari, pasti masih dicari-cari meskipun sudah habis di mana-mana gitu. Jadi kalau yang periode upgrade kali ini sih menurut saya sih saya berani lah ya untuk nyimpan beberapa gitu ya, nyetok beberapa untuk dijual ecer gitu, karena kan kalau upgrade gini kan barangnya jadi murah kan, kalung itu 1,4, terus udah gitu misalnya nih voucher 400-nya dibeliin Sakura misalnya gitu ya, berarti kan 1,5 dapat 2 produk. Belum lagi ada voucher EP gitu. Ada voucher EP 50% gitu. Jadi barangnya sih memang murah banget gitu. Yang kalung bisa dijual ecer, yang 2 produk lagi, produk suplemen itu bisa dijual buat yang pemakai, yang user gitu ya. Jadi bisa dijual di EP atau bisa dijual di eceran kalau ada yang mau coba gitu. Gimana caranya supaya laku nih yang ecer? Gimana caranya? Teman-teman, saya kemarin sempat nyobain di status WA. Di status WA itu saya sering bikin video gitu, jadi saya video sharing pagi-pagi. Saya sharingin produk yang selama ini nggak pernah, mungkin agak jarang di-sharingin ya. Jadi kayak misalnya kan kalau kita posting di medsos kan yang kelihatan bioglas gitu kan, kalung, pendan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya punya produk yang lain gitu loh. Jadi kayak misalnya kaos kaki, mereka tuh nggak tahu kalau MCI punya kaos kaki. Gel, mereka juga udah lupa atau ya samar-samar itu bener nggak ya punya MCI gitu, karena jarang dipromosiin gitu kan. Nah, saya tuh tiap hari itu bisa teman-teman ikutin juga ya, bisa teman-teman ikutin juga di periode kali ini. Di status WA itu bikin video yang durasinya paling banyak cuma 2 menit. Paling banyak cuma 2 menit. Misalnya hari ini teman-teman sharingnya misalnya teman-teman saya hari ini mau sharing tentang glucola gel misalnya gitu ya. Saya mau pakai glucola gel nih, nanti teman-teman sambil pakai sambil ngomong gitu. Nih cara pakainya kayak gini, diputar seperti ini, nanti akan keluar kayak ada kotoran kulit segala macam gitu ya. Jadi dijelasin gitu. Nah, terus nanti besoknya beda lagi. Mungkin penjelasannya besoknya kandungan dari glucola gel. Jadi kan teman-teman kan kemarin udah sharing cara pakainya kan. Nanti besoknya teman-teman sharing lagi. Nah, teman-teman, produk yang kemarin saya pakai itu kandungannya ini. Kalau buat saya sih saya kerasanya setelah pakai gel, saya ngerasa kulit saya lebih lembut, lebih apa gitu loh. Terus misalnya teman-teman bisa tambahin juga gel ini bisa dipakai untuk laki-laki, untuk perempuan juga bisa, atau misalnya kayak saya sharingnya ini bukan cuma buat kulit muka misalnya gitu, bisa juga buat kalau teman-teman ada luka bakar gitu ya, supaya nggak melepuh gitu ya, jadi nggak perih. Jadi kalau habis kena minyak panas itu langsung diolesin pakai glucola gel ini. Jadi teman-teman benar-benar kayak curhat aja gitu loh. Kan selama ini kan teman-teman kan sharingnya kan di offline ya. Jadi kalau ketemu sama orang secara langsung, terus teman-teman ceritain produk, teman-teman kan nyeritainnya langsung di depan orangnya kan, gitu loh. Cuman kan kalau sekarang nggak bisa, karena nggak bisa, jadi teman-teman harus lakukan dengan cara yang lain. Jadi di-videoin, di-save, terus dipajang di status WA. Dan itu saya udah nyobain ya waktu itu, laku loh. Jadi si produk-produk ecer tuh laku. Dan sampai sekarang ada yang cocok sampai repeat order lagi gitu loh. Jadi dia repeat order lagi, dulu nyoba yang kecil, sekarang repeat order lagi beli yang gede gitu si glucola gel. Terus saya pernah sharing juga tentang apa ya?
iPad waktu itu lagi ada iPad, saya sharing iPad supaya saya barang saya laku gitu kan, maksudnya kan supaya bisa keluar gitulah, karena kan itu ecer gitu kan. Itu juga laku keluar juga gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa dengan cara seperti itu tiap hari sharingin produk-produk yang berbeda dan yang bisa bikin laku barangnya teman-teman gitu loh, dengan laku-laku ecer lah gitu ya. Jadi kayak kaos kaki gitu, atau misalnya Glucola Sakura, atau misalnya Salut. Benar-benar teman-teman tuh kayak sharing aja, kayak sharing apa yang teman-teman rasain pakai produk itu gitu loh. Jadi curhat biasa aja gitu. Kayak gitu sih. Karena saya ngerasa itu efektif. Saya kemarin ini belum sempat semua produk sama saya diiniin, belum sempat semua produk sama saya di-sharingin. Tapi lumayan gitu, udah ada beberapa produk kayak gel, terus kayak apa ya kemarin tuh Magic Stick, itu saya udah sempat sharingin, Bioblast juga udah sempet, lumayan lah gitu ya, lumayan juga gitu, bagus juga. Terus itu sih yang kita videoin itu sama kita kan di save jangan dibuang. Jadi kalau sampai teman-teman ada yang misalnya nih, ada yang japri pengen tahu misalnya, pengen tahu dong cara pakai Bioglass misalnya gitu, kan teman-teman udah pernah ngerekam kan, udah pernah ngerekam penjelasannya teman-teman, nah itu teman-teman bisa kirimin ke dia gitu, jadi nggak perlu ngomong panjang lebar lagi gitu, biar dia nonton sendiri sharingannya teman-teman. Atau misalnya pengen tahu dong cara pakai Magic Stick tuh gimana, nah kan kita udah punya videonya gitu, jadi per produk kita udah punya videonya gitu. Terus tadi kan upgrade dikejar ya, upgrade dikejar, caranya ngebuang barang tuh ya seperti yang tadi saya bilang, itu tuh efektif banget buat ngebuang barang dijual ecer gitu, karena orang jadi pengen nyoba kan gitu. Terus apalagi kalau saya sih itu jadi kayak upgrade sama ya bantu promosi lah, mau gimana lagi. Memang harus itu yang kita kerjain kan gitu. Sama ecer iPad harga berapa? Oh, ecer iPad itu harganya 250 kemarin. Jadi banyak yang jualnya di harga 250.000 satu iPad. Gitu, dan sekarang iPad-nya udah habis. Kaos kaki juga sama, rata-rata jualnya 250 per pasang. Jadi sedikit-sedikit tapi kebuang gitu, barangnya tuh laku gitu. Gitu ya, mungkin itu bisa diikutin. Terus ada lagi? Mau nambahin dikit aja ya, takutnya nanti yang masih baru jadi agak nggak mudeng. Jadi tadi maksud Cici itu kan di upgrade. Jadi tadi kan Cici bilang, jadi kalau Cici sih berani, maksudnya berani nyetok. Jadi ambil paket upgrade beberapa gitu kan ya. Nanti si barang yang sekarang dapat dari upgrade tuh bisa dijual ecer kan. Ya. Berarti itu maksudnya untuk kalau misalkan kita punya ID lebih dari satu, maksudnya gitu kan ya. Iya. Kalau kita punya ID lebih dari satu, jadi bisa di-upgrade beberapa ID kita yang ada itu, supaya bisa nyetok gitu kan ya. Ya, kalau ID kita lebih dari satu ya. Kalau ID kita cuma satu dan bentuknya udah D1, ya nggak bisa upgrade kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini rata-rata sih ID-nya kayaknya banyak. Ada beberapa gitu ya, rata-rata sih di sini mayoritas ID-nya ada beberapa. Kalau ID-nya masih bisa di-upgrade, ya di-upgrade. Jadi kita mau ngajaknya untuk berpikir secara bisnis ya. Maksudnya jangan berpikir sebagai user doang gitu loh, jangan berpikir sebagai member doang. Ini kan buat teman-teman yang mau kejar trip kan. Kalau mau kejar trip berarti otak kita harus bisnis mode on, harus nyala bisnisnya gitu loh. Jadi anggap aja kita kayak modalin dulu, tapi pelan-pelan itu akan keluar gitu loh barangnya. Itu yang saya lakuin dari dulu, dari zaman saya belum punya uang pun itu yang saya lakukan gitu loh. Karena upgrade kayak gini nih ya, upgrade kayak gini nih kita cuma keluarin uang kurang lebih kan sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah ya. 1,5 sampai 2 jutaan kita udah dapat 1 poin gitu. Sedangkan kalau paket yang reguler itu harus 3 juta lebih baru dapat 1 poin kan gitu. Jadi kalau teman-teman masih punya kemampuan untuk menjual ecer, nggak ada salahnya untuk stok paket upgrade gitu.
Kalau dari saya sih begitu. Jadi itu strategi yang dari dulu selalu saya lakukan. Karena kalau nggak berstrategi, dia memang lumayan sih ya, berat juga gitu. Gitu. Jadi tetap ada strategi yang harus dilakukan dan tetap ya ininya bisnis mode on. Jadi dari sudut pandang bisnis loh ya ini ya kita ngomongnya gitu. Kalau cuman member, kalau misalnya cuma pemakai, cuma user, ya pasti nggak akan mau berkorban lebih ya, karena kan pandangannya bukan pandangan bisnis gitu, pandangannya ya saya cuma pakai, saya nggak perlu dong sampai harus memodalin banyak-banyak gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang bisnis, karena pengen kejar tiket, pengen kejar trip, pengen kejar bisnisnya, ya berarti kita harus pakai dari sudut pandang bisnis gitu. Nah ini mau tanya dong, kalau kena luka bakar atau minyak, cara pakai gelnya gimana? Oh, jadi gini, biasa ibu-ibu kan ya kalau habis kena minyak panas gitu kan, kadang-kadang bukan kena minyak panas, kena ini loh, kena wajannya, jadi nempel gitu, wajannya panas gitu kan, nempel nih di tangan kita gitu ya. Langsung kerasa perih kan di tangan kita, itu langsung digelin aja, langsung digelin, tapi jangan dicuci, diemin sampai dia kering. Diemin sampai dia kering, terus digelin lagi. Jadi setiap kali saya habis kena luka bakar atau kena minyak panas, itu sama saya digelinnya bisa sampai 5 kali. Jadi udah kering, saya gelin lagi, udah kering, saya gelin lagi, terus begitu. Gitu. Sampai kering, jangan dicuci, antepin aja. Bahkan saya kadang-kadang suka lupa ke bawah tidur akhirnya gitu ya, sampai besoknya. Nah itu tuh biasanya nggak akan melepuh dan nggak akan perih. Kan biasanya kalau habis kena panas kan biasanya ada melendung gitu ya. Terus nanti dalamnya landungannya itu isinya air gitu loh. Biasanya gitu kan. Dan kerasanya perih gitu. Kalau kita pegang aja perih gitu. Nah, ini supaya nggak perih, jadi digosok gel, antepin, jangan diairin, sampai antepin aja lah, digosok terus ditimpa terus gitu. Mungkin sampai 5 kalian ada kali. Terus udah gitu bawa tidur gitu. Jadi besoknya tuh nanti dia akan kempes sendiri. Besoknya dijalin lagi terus sampai dia benar-benar kempes gitu si itunya. Belendungnya gitu. Oh, nah kalau untuk ini ada yang minta dijelasin keuntungan upgrade bagi member-member yang tidak kejar trip. Kalau untuk yang kerja trip kan tentu saja keuntungannya poin ya. Tapi kalau untuk member yang nggak kejar trip, keuntungan upgrade itu jadi gini. Kalau ID-nya teman-teman itu masih ID yang lama, itu tidak akan ada yang namanya bonus cycle. Jadi dapatnya itu cuma bonus pasangan, bonus sponsor mah pasti dapat ya. Kalau teman-teman jual paket kan dapat sponsor dan leveling kan, dapat ya, itu pasti dapat 2. Terus satu lagi ada yang namanya bonus pasangan. Bonus pasangan ini bonus passive income. Jadi kalau downline-nya teman-teman, membernya teman-teman di bawah jualan, itu teman-teman tuh akan dapat yang namanya bonus pasangan. Nah, cuma sampai di situ nanti bonusnya teman-teman itu cuma sampai bonus pasangan, tapi nggak akan dapat yang namanya bonus cycle. Bonus pasangan itu bonus yang keluar kalau ada penambahan 1 pasang di bawah ID teman-teman. Kalau bonus cycle itu tiap ada 2 pasang. Jadi 2 di kanan, 2 di kiri, dapat lagi 50.000 gitu loh. Jadi bonusnya kan makin banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya ID yang lama itu cuma sampai dapat bonus pasangan aja. Tapi kalau teman-teman upgrade ID-nya, nanti itu teman-teman akan dapat bonus cycle. Dan bonus cycle-nya itu nggak ada batas. Kalau pasangan itu kan ada batasnya, sehari cuma 20 pasang kan. Nah, kalau cycle itu nanti ada yang namanya extra cycle. Jadi udah dapat bonus cycle, dapat extra cycle juga. Jadi kalau cycle itu, kalau sudah 20 pasang, kan kalau 20 pasang dapatnya 50.000. Kalau sudah lewat dari 20 pasang, itu dapatnya namanya extra cycle. Bonusnya cuma 5.000 kalau nggak salah. 5.000 apa 10.000 lah gitu. Lupa saya juga. Ada yang namanya bonus extra cycle gitu. Jadi masih bisa dapat bonusnya banyak. Dan itu tuh nanti baru kerasa kalau jaringan teman-teman udah gede. Kalau jaringan teman-teman misalnya udah kayak saya ya, udah ribuan gitu. Udah di kanan ribuan, di kiri ribuan. Terus nanti misalnya pada waktu yang bersamaan, dalam 1 hari, ada yang melakukan upgrade. Misalnya nih kayak sekarang kan upgrade kan, dapat bonus cycle kan. Nah, kalau dalam 1 hari yang melakukan upgrade-nya itu banyak, lebih dari 20, nah itu tuh nanti teman-teman kerasa lah, teman-teman leader di sini beberapa ada yang udah kerasa kan, kemarin waktu trade-in,
itu dapat bonus dari bonus extra plan sama dari bonus cycle berapa banyak. Nggak kerasa ya, kayaknya receh, tapi dikumpulin banyak juga gitu ya. Bener nggak? Ada yang ngerasain nggak? Kerasa ya? Tapi dengan catatan status extra plan-nya harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya jangan nanya. Ya, jadi keuntungan upgrade tuh itu. Keuntungan upgrade itu nanti akan ada bonus extra cycle dan bonus cycle jadinya gitu bisa dapat. Dan itu tuh tanpa kita sadari dari yang kelihatannya kecil tapi nanti menggunung jadi banyak gitu loh. Jadi ternyata geningan banyak ya gitu ya, apalagi kalau teman-teman yang punya ID-nya banyak gitu. Dan kayak sekarang nih upgrade kayak gini, yang cair tuh bukan cuma cycle, yang cair tuh extra plan juga. Jadi sayang banget teman-teman kalau ID extra plan-nya nggak aktif. Kalau ID extra plan-nya nggak aktif, mahkotanya nggak kuning, terus di bawahnya ada yang upgrade, ya bonusnya nggak masuk, poin menuju ke 250 juta dan 1M-nya pun nggak masuk gitu. Sayang banget. Gitu. Jadi maksimalin bonusnya dari sana sini gitu supaya kita juga sama-sama bisa ngerasain dapat bonus gede lah ya gitu ya. Jangan cuma yang di atas-atas aja gitu. Jadi kita ngasih tahu meskipun nih untuk sekarang mungkin teman-teman belum merasa ya. Kan mungkin jaringannya masih kecil misalnya gitu ya. Saya membernya baru 20, baru 10 gitu ya. Mungkin kelihatannya kayaknya masih kecil gitu ya. Tapi kita ngasih tahu ini demi kebaikan. Jadi buat masa depan nanti kedepannya tuh teman-teman udah bagus gitu loh jaringannya gitu dan bonusnya udah maksimal dari sana sini gitu. Nanti ada waktunya teman-teman pasti menuai. Sama kayak saya juga dulu nggak ngerti kenapa saya harus aktifin extra plan gitu ya, kan dulu keluar paket extra plan itu keluar itu nggak dari awal kan. Kalau nggak salah waktu itu saya masih Emerald deh. Kalau nggak salah waktu itu saya masih Emerald. Tapi ya udah dikasih tahu harus aktivasi extra plan. Dalam hati sih nggak ngerti juga kenapa sih harus extra plan gitu kan. Berarti kan saya harus modalin lagi dong. Ya, beli 2 Sakura aja berarti saya harus modalin lagi dong 750.000 buat nyetok 2 Sakura. Dulu kan saya mikirnya gitu kan. Kalau paket aja bisa jalan, kenapa saya harus kerjain extra plan gitu loh. Tapi waktu itu saya belum ngerti gimana caranya kok bisa dapat bonus extra plan gitu, tapi disuruh gitu. Tapi ya udah saya kerjain aja karena memang ya yang saya beli juga kan kepake kan. Blue Koala Sakura kan peminatnya banyak. Ya udah saya stok aja gitu loh. Ikutin aja apa kata upline dan ternyata benar. Sekarang setelah jaringan saya besar baru kerasa bonusnya gede, extra plan tuh bonusnya benar-benar gede. Jadi makanya sampai sekarang pun saya sayang banget kalau ada ID saya yang di atas nggak aktif extra plan-nya tuh saya sayang banget gitu loh. Gondok gitu. Ya ampun, biasanya saya bisa dapat bonus extra plan bisa sampai 5 tingkat, 6 tingkat, kok ini cuma 2 gitu ya, perasaan dikit banget gitu. Nah, jadi teman-teman yang punya ID banyak, usahain sih aktifin daerah ID di atas-atas ya untuk extra plan-nya gitu. Supaya fondasinya bagus buat kedepannya gitu. Nanti kalau teman-teman punya user, itu nanti kepake banget lah. Apalagi sekarang upgrade sama trade-in selalu ditandemin sama extra plan gitu. Jadi sayang kalau teman-teman nggak aktif. Gitu. Sambil kumpulin poin menuju 250 juta dan 1M lah. Kan itu kan tanpa batas waktu kan. Mau 10 tahun lagi juga kalau nyampe ya nyampe aja. Cash-nya cair ya cair aja buat kita gitu. Jadi nggak ada ruginya juga sih kalau kita ngumpulin dari sekarang gitu. Begitu sih kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanya? Siapa tahu ada yang lupa gitu. Kalau nggak ada, berarti kita langsung sesi foto. Ya, kalau saya sih dari dulu ya upgrade itu saya biasanya udah selesaiin minimal 30% dari target kita dalam periode upgrade nih 10 hari ini. Biasanya saya selalu menyelesaikan 30% dari targetnya supaya kedepannya nggak terlalu berat. Jadi teman-teman hitung sendiri targetnya teman-teman berapa gitu ya. Misalnya nih pengen kejar 1 tiket, berarti kan targetnya kan sekitar 19 berarti 38 ya. 38 dihitung 30%-nya harus selesai dalam upgrade, itu berarti sekitar 10 poin lah ya kurang lebih ya.
Jadi bukan cuman pribadi, jadi sama tim gitu. Jadi minimal 10 poinan lah, kurang lebih 10 sampai 12 poin itu harus sudah selesai di program upgrade gitu. Kalau kita selalu nyampe 30% di upgrade, kedepannya nggak terlalu berat sih. Itu yang saya udah ngalamin. Selalu saya usahain 30%-nya selesai gitu loh di program upgrade. Target saya 6, berarti saya di upgrade harus selesai 2 minimal. Atau misalnya kalaupun nggak 2, kalau nggak 2 tiket ya setidaknya secara poin ini udah kelihatan, oh ya saya udah selesai sekitar 30% dari total keseluruhan poin yang harus saya kejar gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu lebih jelas bisa ngobrol sama leader terdekatnya ya, karena yang rugi-rugi sih udah dapat ilmu dari saya udah banyak. Malahan otaknya ada yang udah pindah gitu, udah tahu, oh kalau nanya ke Cisela pasti nyampainya bakalan jawabnya begini gitu, pasti udah tahu lah gitu ya. Ada beberapa orang yang udah tahu lah strateginya saya gitu. Jadi kalau misalnya member-member yang di bawah pengen tahu lagi, pengen tahu lebih detail, pengen diarahin lebih detail, boleh ngobrol sama leader-leader terdekatnya. Nanti diarahin nih harus targetnya gimana. Kalau mau langsung ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti saya ajarin cara hitungnya saya. Gitu. Tapi harus harus pakai mode bisnis ya. Kalau nggak pakai mode bisnis nggak nyambung, nanti tetap aja jadinya nggak ngerti gitu. Gitu ya. Baiklah, sudah cukup untuk malam ini. Kita sesi foto. Yuk, videonya buka. Kenapa suara yang lain pada kecil ya? Suara aku yang gede. Ya, rapihkan rambut, make up. Ayo. Sembunyikan piyama. Piyama. Aku. Kak Grace. Tangannya. Bentar, ada yang masih ngikat rambut. Oh, ya. Udah. Pamer kalung. Iya, kalung. Siap. Kecil. Sibuk semuanya, sibuk kalau urusan foto. Sibuk. 1, 2. Start. Baru 1 layar. Ada 2 layar ya? 1 lagi. 1, 2. Ya. Gaya bebas. Gaya bebas. Sekali lagi gaya bebas ya. Bebas, Heboh ya. gimana kalian aja. Heboh ya. Heboh ya. 1, 2. 1 layar. Kudu kieu. Link Satu lagi. jadi. Dikerjain Ju Bibi ini. 2. Iri tak keren. Warnanya kecil ya. Ya, thank you. Gigi kering. Kering. Udah? Udah. Oke, thank you for coming malam hari ini. Kita